Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbikal akram. Alladzi 'alama bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Sadaqal adzim, sadaqal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini tak terasa kita sudah masuk hari ke-19. Jadi sekarang hari ke-19, hari Sabtu, mudah-mudahan hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan puasa kita. Yang lagi insya Allah lagi beberapa hari lagi, besok kita sudah masuk mola yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Di mana semua itu akan dilipatkan. Bulan lebih baik di mana bulan ini daripada 1000 bulan. Di mana dilipat gandakan semua baik pahala segala sesuatu, maka berbanyaklah seperti yang kemarin sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, yaitu edisi spesial di bulan Ramadan, yaitu perbanyak untuk afdalu dzikri, afdalus sholawat, perbanyak dengan afdalnya sholawat, afdalnya zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jadikan sebagai hamba Allah yang mendapatkan perlindungan dari Allah langsung, yang mendapatkan suatu karomah dari Allah langsung, mendapatkan hidayah, berkah, barokah, rahmat yang paling penting dunia dan akhirat. Kalau sudah rahmat hidayah diberikan kepada kita, rezeki nyusul. Rezeki tidak asal antum cari, tidak nyari ke antum. Antum sebagaimana magnet rezeki, uang nggak perlu antum cari, tapi uang mencari antum. Ini yang paling penting. Andai kata hidayah rahmat sudah diberikan Allah kepada kita. Sebelum kita lanjut dengan pembahasan tausiah di pagi hari ini, mari kita niat dulu bareng-bareng, kemudian sambil mendengarkan dari segala suatu penyampaian satu ayat ini, pencerahan bimbingan amalan, meskipun satu ayat, sambil santap sahur, sambil menikmati dan pemahamannya direalisasi. Mari kita niat bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardis sahri Ramadana hadis sanati fardalillahi ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan di hari ke-19 ini Engkau berikan kita ini, kita sebagai orang yang mendengarkan dalam suatu majelis cinta, dalam majelis menjelang sahur ini, ya Allah berikanlah kekuatan di dalam menyelesaikan puasa Ramadan di hari ke-19 ini, dan berikanlah suatu hidayah ya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, rezeki berlimpah, diangkat kesulitan kita, diangkat kesusahan kita, dan diangkat sakit kita. Ingat, nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat, bukan harta berlimpah, tetapi kesehatan yang paling utama. Inilah kita bisa makan enak, kita bisa menikmati segala suatu pemandangan dengan indah karena mata kita gunakan untuk berbuat ibadah, bisa mendengarkan segala sesuatu dengan bagus karena telinga kita gunakan untuk ibadah. Semua kita gunakan untuk ibadah, sebagaimana afdalu bi ibadah merupakan suatu ibadah yang bagus, ibadah yang afdal, ibadah yang merupakan suatu ibadah yang benar-benar disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, kita sudah melewati apa yang dinamakan nuzul Quran, di mana malam 17 kemarin kita peringati namanya nuzul Quran, yaitu turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Bukan masalah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana setelah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kepada baginda Rasulullah SAW, bagaimana kita sebagai umat beliau bisa mempelajari daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran bukan cuma sebagai pemandangan, Al-Quran bukan sebagai hiasan yang sangat berdebu,
yang notabene-nya cuma pakai hiasan di mata belakang, sebagaimana kita dicap biar kita orang muslim, biar kita dicap orang ahli ibadah, padahal kita tidak pernah membaca Al-Quran itu sendiri. Jadikanlah ketika nuzul Quran, ketika Al-Quran diturunkan untuk hamba Allah, untuk umat baginda Rasulullah khususnya, pelajari Al-Quran ini dengan sebaik mungkin, terutama Ramadan Karim, yaitu mempelajari Al-Quran ini di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan digalakan dengan adanya apa? Dengan adanya hal-hal yang berbau seperti tadarus, tartil dalam baca Al-Quran, semuanya dinikmati, bacaan lantunan yang indah dan suara yang benar-benar merdu, bisa menggoyahkan hati kita, bahkan hati kita sampai menangis, meneteskan air mata ketika mendengar lantunan Al-Quran itu. Artinya apa? Artinya qalbi ini sudah mulai hidup, artinya hati ini sudah mulai goyah untuk hidup. Hidup kenapa? Bukan hidup ke jenjang kemaksiatan, tetapi hidup menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari dengan Ramadan Karim, dengan tentang Al-Quran ini. Di antara keutamaan membaca Al-Quran ini penting sekali. Al-Quran bukan segala suatu hal Al-Quran. Selain kita membaca pun ada ilmunya. Apa yang namakan ilmunya? Yaitu ilmu tajwid. Di dalam membaca ada idgham bi gunah, ada idgham bila gunah, ada izhar, ada ikhfa, ada idgham. Semua ini ada tata cara dalam membaca. Tidak asal-asalan. Makanya ilmu Allah bukan untuk dilihat, tapi dipelajari. Andai kata mempelajari ilmu Allah, Al-Quran ini aja, dari kita lahir sampai nanti kita meninggal, belum cukup umur kita untuk mempelajari Al-Quran ini. Makanya kita jadi hamba Allah, jangan sombong, jangan merasa diri kita sudah paling pinter. Kita tidak ada apa-apanya, kita belum mempelajari Al-Quran. Kita hanya bisa membaca, belum mempelajari dengan arti-arti Al-Quran. Kita baru bisa mengartikan, menafsirkan, belum bisa merealisasi dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang Al-Quran ajarkan. Padahal Al-Quran ini nanti akan merupakan suatu hal yang hidup dengan sendirinya. Satu huruf hidup, semuanya akan hidup. Ketika kapan? Ketika kita masuk ke alam barzah. Suatu riwayat mengatakan sebagaimana surat Al-Mulk nanti akan tampil sebagaimana anak yang bagus, yang ganteng menemani kita di alam barzah. Coba bisa dibayangkan. Di antara keutamaan membaca Al-Quran, mari kita bahas sedikit-sedikit tentang masalah Al-Quran ini dulu. Termasuk paling afdolnya ibadah. Jadi Al-Quran ini, dalam membaca Al-Quran ini salah satunya adalah termasuk paling afdolnya ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Jadi di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Jadi ini di dalam suatu hadis ini disebutkan afdalu ibadatil ummati tilawatil Quran merupakan suatu hal yang perlu kita pelajari. Dengan membaca Al-Quran, kalau ini memang ibadah yang paling utama, kita belajar. Kita belajar dalam membaca Al-Quran. Sekarang banyak anak-anak generasi sekarang lebih suka membaca YouTube, lebih suka membaca TikTok, lebih suka membaca yang lainnya, program-program di Google yang ada di handphone, daripada waktunya untuk membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran sebentar aja matanya sudah pedas, sakit, ngantuk, dan segalanya. Coba kalau di depan mata dengan handphonenya, dengan lamanya, durasinya waktu yang panjang, dengan ketawanya terbahak-bahak sampai dia lupa sholat, gak pernah dia terbayangkan dirinya ini bahwa dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah terfikirkan dirinya seperti ini. Yang ada pada dirinya senantiasa happy dan happy endingnya adalah merupakan lupa dengan Allah, lupa dengan Rasulullah. Gak ada.
Ini artinya apa? Artinya telekomunikasi, kecanggihan modern yang sekarang diciptakan mereka manusia hanya satu tujuannya, yaitu menghancurkan umat Islam agar umat Islam lupa dengan ibadah, agar umat Islam lupa dengan membaca Al-Quran, agar umat Islam lupa dengan segala kegiatan yang sudah Allah perintahkan kepada hambanya, yang sudah Rasulullah contohkan dan berikan teladan kepada umatnya. Ini penting sekali. Tidak pernah terfikirkan seperti apa yang dalam pikiran kita. Makanya sekarang yang seperti Ustaz kemarin bilang, sekarang sudah kita kembali tanpa sadar kita terperangkap dalam zaman jahiliyah modern. Ingat, tanpa sadar kita terperangkap zaman jahiliyah modern, di mana sekarang lebih mengutamakan, lebih mendewakan, lebih memfokuskan segala kecanggihan daripada ibadah itu sendiri. Al-Quran kita pegang, tak pernah. Handphone kita pegang, sering. Handphone lepas, nangisnya minta ampun. Al-Quran jatuh, Al-Quran lepas, Al-Quran amburadul. Gak pernah terfikirkan dengan pikiran kita untuk menyesal, untuk memperbaiki Al-Quran yang hancur. Gak pernah. Handphone rusak sedikit, langsung ke garasi, langsung ke toko, langsung itu juga suruh memperbaiki. Berapa biayanya? Oke. Tidak pernah mikir, oke, yang penting perbaiki. Coba Al-Quran kalau rusak, mana ada di dalam pikiran kita untuk bisa memperbaiki, untuk bisa menata kembali, disimpulkan yang bagus. Rata-rata kita lihat, banyak ketika kita masuk dalam rumah Allah, Baitullah, masjid, di situ ada Al-Quran ambrak-abrakan, hancur-hancuran. Bahkan di dalamnya surat Yasinnya sudah enggak ada, surat Al-Mulk, surat Rahmannya hilang. Nomor 1, nomor 228, 287 Al-Baqarahnya enggak ada. Artinya apa? Artinya mereka penghuni rumah Allah itu sudah enggak care lagi, yang enggak peduli lagi dengan keberadaan Al-Quran yang ada. Artinya apa? Artinya kalau sudah enggak peduli dengan Al-Quran yang ada, artinya mereka enggak pernah baca dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau enggak pernah baca, berarti mereka katakan hamba Allah yang minus dalam pelajaran Al-Quran. Ini ini penting sekali untuk kita kalkulasi. Karena rata-rata sekarang anak sekarang ngajinya, kalau memang ngaji bagus-bagus, tapi niatnya kagak ada. Sebenarnya anak-anak generasi sekarang pinter-pinter, pandai-pandai, cuma sayangnya dia tidak bisa memilah dan memilih. Memilah mana yang benar, memilih mana yang harus dipilih. Memilah segala sesuatu ini salah atau ini benar, memilih segala sesuatu ini ibadah atau ini bukan ibadah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekarang kita kaji kembali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhal ibadati ummati tilawatil Quran." Marilah kita kaji kembali. Kita belajar dengan segenap, dengan sekuat tenaga, dengan seberapa kita bisa, terutama di bulan Ramadan. Mari kita galakkan segala sesuatu yang berbau ibadah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apapun bentuknya ketawakalan kita, ibadah kita pada Allah, ini merupakan suatu hal bagian dari kita menjadi hamba Allah yang tawakallah. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan kita dicukupi, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Quran. Al-Quran merupakan suatu kunci di mana nanti kita di alam barzah ditanya yang pertama, salah satunya adalah ditanya bagaimana kita memanfaatkan umur kita. Selama hidup di dunia Allah tanya, umurmu kamu gunakan untuk apa antum? Umurmu ya fulan kamu gunakan untuk apa? Umur saya gunakan untuk membaca Al-Quran ya Allah. Umur saya gunakan untuk ibadah ya Allah, untuk istiqamah dalam masjid ya Allah. Ini merupakan suatu jawaban yang bagus kalau memang ini benar-benar kenyataan. Kenapa? Karena yang menjawab nanti adalah amal kita. Tapi lain, fulan kamu gunakan umurmu untuk apa? Umur saya gunakan untuk maksiat ya Allah. Umur saya gunakan untuk zina ya Allah. Umur saya gunakan untuk zina laman ya Allah. Saya sering jalan-jalan untuk mengumbar aib, untuk memfitnah orang, untuk mencari segala kesalahan orang ya Allah. Maka Allah akan berikan ganjaran sesuai dengan pahala, sesuai dengan dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah.
Mudah-mudahan apa yang kita kaji satu ayat ini, satu hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita untuk kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya Al-Quran. Besok kita lanjut lagi. Yang kedua, membaca Al-Quran penyebab kita dinaikkan derajat kita di dalam surga. Ini kita lanjutkan besok. Makanya antum harus ikut terus. Ikutin terus. Bagaimana antum mengikuti? Pertama, spesial edisi bulan Ramadan, bagaimana termasuk paling abdul ibadah dalam baca Al-Quran. Abdulnya ibadah adalah membaca Al-Quran. Sekarang tahu, yang tadinya nggak tahu sekarang tahu. Yang kedua adalah nanti kita bahas besok. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah hari ini, hari ke-19, kita bisa melewati segala sesuatu puasa Ramadan dengan lancar. Mari kita doa sebagaimana akhir daripada doa ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mulai menjelang, yaitu menjelang daripada malam Lailatul Qadar, di akhir majelis kita berdoa bareng-bareng dan aminkan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salluka salamatan fitin wa afiatan fil jasadi wa syiatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaina min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para leluhur kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, sekiranya kami salah ya Allah dalam segala sesuatu, dalam tindakan kami sengaja atau tidak sengaja ya Allah, berikanlah pengampunan, bukalah pintu maaf bagi kami ya Allah. Lebih menjelang malam 20 ini, menjelang malam Lailatul Qadar ini ya Allah, berikan kami ya Allah harapan. Berikanlah kami meskipun kami bukan ahli surgamu ya Allah, berikan kami ya Allah secuil harapan agar kami bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar nanti ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami rahmat ya Allah, agar apa yang kami dapatkan, apa yang menjadi kesulitan dalam hati kami ini ya Allah, Engkau berikan suatu hal, Engkau berikan petunjuk yang lurus, Engkau berikan petunjuk sebagaimana Engkau memberikan dan membuka kesulitan hamba-hambamu sebelum kami ya Allah. Ya Allah, dengan kesulitan kami ini ya Allah, kami sadar bahwa kami adalah hamba-Mu yang penuh dosa, penuh segala sesuatu yang apa yang kami makan ya Allah, kami tidak tahu kejelasannya. Maka berikanlah kami ya Allah suatu hal yang bisa menjernihkan dalam hati kami ya Allah, bisa mendekatkan dalam hati kami yang hati kami mati ini ya Allah, untuk dekat denganmu ya Allah, untuk ma'rifat denganmu ya Allah, di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan ini, di afdal bulan ini ya Allah. Semoga ya Allah Kau kabulkan doa kami, dan Kau angkat segala kesulitan kami, Kau angkat segala hutang-hutang kami, Kau angkat segala apa sakit kami ya Allah. Semoga Kau kabulkan doa kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.